Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh hadir di ibadah Minggu Prapaskah yang keempat di hari Minggu 27 Maret 2022. Betapa indah hari ini. Tuhan menjadikan kita dapat bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama. Hari-hari yang kita lalui terkadang melelahkan, namun juga menyenangkan. Sungguh patut kita bersyukur kepada Tuhan, menggaungkan nama-Nya. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah sekian tahun kita tidak bertemu, sampai rambut saya jadi putih. Baru ketemu sekarang, dan saya tetap sama. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah, saya juga tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tetap seperti ini. Naik mimbar saja diganjel supaya Bapak Ibu kelihatan saya. Kalau tidak nanti saya tenggelam. Ya. Baik, hari ini tema kita adalah hidup dalam rangkulan cinta Allah. Hidup dalam rangkulan cinta Allah itu merupakan anugerah yang besar yang kita alami, sebab kita selalu mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia. Oleh sebab itu sudah saatnya
kita sebagai orang-orang Kristen memiliki pemahaman yang benar. Kita tidak gagal di dalam memahami Tuhan. Hidup kita selalu berubah karena Dia tidak pernah berubah untuk mengubah kita. Tuhan Yesus selalu mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kutanggung dan kupasang. Dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itulah yang digambarkan dalam perumpamaan anak yang hilang yang nanti akan kita renungkan bersama. Demikian sabda Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang katanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Kita mengaku dosa kita. Mari kita masuki saat hening. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami mengaku segala kelalaian kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayaan kami yang telah diperbuat, dipikirkan, dan kami ucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kami bawa dengan penuh sesal dan memohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah Tuhan menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Dia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul saja dunia di atas kayu salib. Kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang sudah mengakui dosanya, dengarlah berita anugerah Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur pada Allah. Salam damai, Tuhan memberkati kita semua.
salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu, raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan dan khotbah hari ini. Mari kita berdoa. Kami membuka hati kami untuk Tuhan. Mari Tuhan berikan pada kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, melainkan bertumbuh, berbuah, dan kami melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Namun akan saya potong hanya sampai ayatnya yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 24. Begini bunyinya. Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 11 sampai dengan 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Hosiana, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Meneruskan hidup dalam rangkulan cinta Allah, meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Saudara-saudara, kisah tentang anak hilang ini sudah kita dengar, bahkan saya sudah mendengarnya sejak saya sekolah minggu, ketika saya kelas 4. Ya, jadi sekolah yang saya ikuti itu tahun 59 berubah menjadi sekolah Kristen dari sekolah Tionghoa di Jogja. Saya bukan dari keluarga Kristen, dan saya mulai kelas 4 itu baru mengenal Tuhan Yesus. Karena di sekolah Tionghoa, Chonghua Xiao, itu tidak diajarkan agama Kristen. Saudara, berkali-kali saya mendengar cerita ini di sekolah minggu. Lalu saya berpikir, kok temanya kok anak hilang? Kok temanya anak hilang? Kok tidak anak minggat? Karena itu kan pergi sendiri. Setelah minta harta bagiannya, yang harusnya diterimanya itu nanti kalau papahnya sudah mati. Tapi diminta dulu. Lama sekali saya berpikir tentang cerita ini. Lalu saya mengatakan, kenapa ya yang disorot negatif kok anak yang bungsu? Anak yang sulung kok tidak? Hanya karena dia merasa iri. Padahal anak sulung itu ada salahnya. Kenapa salahnya? Di mana salahnya? Karena dia tidak tanya bapaknya. Dia tanyanya pada orang-orang yang bekerja pada ayahnya. Itu kok adikku dipestakan, kenapa ya? Kenapa aku tidak ya? Harusnya tanyanya kepada bapaknya. Bapak, kenapa kok ini ada pesta rame-rame? Nah, harusnya begitu. Jadi ketika dia tanya kepada karyawan bapaknya, nah itulah timbul masalah yang baru. Karena dia tidak mendengar dari ayahnya sendiri. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan menyoroti tentang bagaimana kasih Bapa itu yang merangkul ya semua orang. Tema yang diberikan pada saya adalah meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Kalau kita berbicara tentang anak hilang, di gereja itu banyak anak hilang. Bukan diculik, tapi hilang dalam arti yang bermacam-macam. Ada yang hilang karena pindah agama demi cinta. Ya. Ada seorang anak Tuhan, guru sekolah minggu lagi. Ya, sudah saya nasihati dipikir. Ya, jangan karena melihat teman-temanmu kok semua sudah merit. Nah, dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Padahal dia guru sekolah minggu. Nah, beberapa tahun kemudian ibunya ngebel. Pak, tolong doakan anak saya. Sudah sekian tahun menikah, hari ini belum punya anak. Nah, sudah periksa dokter, sudah dua-duanya baik. Bolehkah saya datang ke sana untuk mendoakan? Oh, jangan Pak, jangan. Kenapa Bu?
bisa geger nanti. Karena suaminya bukan seiman. Oh, maaf. Terus saya tidak jadi ke sana. Saya hanya berdoa, mendoakan orang itu di rumah. Ya, ada juga anak yang hilang karena kecewa dengan gereja. Padahal kecewanya itu hanya satu orang loh. Tapi dianggap seluruh gereja itu jelek semua. Terus dia meninggalkan gereja itu. Ya. Saya bilang, gereja itu apa toh? Gereja itu saya umpamakan bengkel mobil. Kalau Anda melihat gereja itu showroom, tempat ruang pamer, ya semua baik. Tidak perlu tiap minggu pendeta khotbah. Sudah baik kok. Tidak, gereja itu bengkel mobil. Di sana ada mobil bobrok, mobil tabrakan, itu sedang diperbaiki supaya jadi baik lagi. Ada yang hilang dari gereja karena rumput tetangga lebih hijau. Nah, kalau saudara pergi ke rumah saya, rumputnya selalu hijau. Karena sintetis dari plastik. Hijau terus. Saya tidak usah perlu nyirami. Ya. Karena saya jengkel. Setiap kali pulang pelayanan dari luar kota, waduh, di situ banyak kotoran kucing. Akhirnya rumput aslinya dibabat, diganti rumput dari plastik. Sekarang kucingnya tidak mau ke situ. Saudara, di masa pandemi ini, ya kita bisa ikut kebaktian itu dari pagi sampai siang. Ya, saya kalau di rumah bisa mengikuti sampai 3 kali kebaktian. Jam 6, jam 8, jam 9. Nah, nanti setelah masa pandemi ini selesai, kita ini semua akan memilih. Biasanya pilihan pertama itu pada siapa? Pengkhotbahnya. Pengkhotbahnya di gereja itu loh bagus. Ya, jelas. Yang kedua, khotbahnya. Khotbahnya yang itu bagus tuh. Kalau itu, waduh, muter-muter. Kayak obat nyamuk. Muter, tapi nyamuknya hilang. Ya. Kalau itu saya tidak mudeng itu. Apa tuh yang dibicarakan tuh? Ya. Kalau yang itu terlalu rame, ya. Akhirnya kita akan milih. Dan kita akan mencari itu gerejanya mana tuh. Kalau bukan di luar kota pasti akan kita datangi, saudara. Kan dia terkagum-kagum dengan pendetanya itu. Nah, di masa pandemi ini semua orang diajak Tuhan untuk berpikir. Apakah dia akan mencari Tuhan, atau mencari pendeta, atau mencari gereja? Saudara, anak yang hilang ini termasuk yang mana? Ini bukan soal agama loh, tapi soal materi. Dia itu minta bagian warisan yang belum haknya, belum menjadi bagiannya. Masa ayahnya masih hidup kok, dia minta kok. Makanya sudah dibagi oleh ayahnya. Zaman itu termasuk tabu. Tapi zaman sekarang sudah biasa. Orang datang pada saya mau menikah. Saya tanya, selalu saya tanya, bagaimana dengan soal harta? Ya Pak, kami tidak memikirkan itu. Yang penting Tuhan menyatukan kita. Tapi ada yang lapor, Pak maaf perkawinan kami nanti harta terpisah. Sekarang ada model perkawinan harta terpisah. Jadi kalau sebelum kamu menikah itu hakmu yaitu, bagianmu yaitu. Ya, nanti kalau ada apa-apa tidak boleh nyangkut-nyangkut harta saya. Itu juga ada, saudara. Nah, kasus anak yang hilang ini itu berkaitan dengan apa? Harta. Dia minta bagiannya lalu pergi, dihabiskan dengan foya-foya sampai kerja di peternakan babi. Mau makan ampas babi aja tidak bisa, saudara. Akhirnya kelaparan dan akhirnya kembali. Nah, tadi sudah saya ceritakan, si sulung itu iri hati. Karena apa? Yaitu, kamu kenapa adikku dipestakan? Sudah brengsek, bobrok, habis-habiskan harta kok malah dipestakan. Saya kok tidak pernah. Nah, dalam rangka apa dipestakan? Salahnya adalah dia tanya kepada karyawan ayahnya. Coba kalau dia tuh tanya sendiri ke ayahnya. Ya pasti dijawab jelas toh, ini adikmu ini sudah pergi, sekarang kembali. Nah, oleh sebab itu, ayo kita bersuka cita karena dia kembali. Kan begitu, saudara. Nah, kasih Bapa yang menyambut itu yang bagaimana, saudara? Kita akan belajar 3 hal.
Bagaimana kasih Bapa yang menyambut itu? Kita perlu tahu lebih dulu, perumpamaan anak hilang ini sebenarnya menggambarkan apa? Menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Allah tidak pernah hilang. Allah tidak pernah absen. Yang pernah hilang atau lari dari persekutuan itu kita. Ada 3 hal saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan itu tidak bosan menunggu. Tuhan tidak bosan menunggu. Si bungsu itu minta bagian warisan bapaknya dan diberikan ketika bapaknya hidup. Tapi tidak digunakan secara bertanggung jawab. Namun ketika anak itu pergi, bapaknya itu nunggu-nunggu terus di depan rumah. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hal itu berarti apa? Setiap hari bapaknya itu nunggu terus, memantau terus. Kapan ya anakku tuh pulang? Coba saudara bandingkan dengan 2 perumpamaan sebelumnya. Ada 2 perumpamaan sebelumnya. Apa itu? Perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saudara perhatikan di sana. Apa bedanya dengan perumpamaan anak yang hilang? Domba yang hilang itu dicari dari 100 ekor, yang 99 ditinggal demi 1 dicari. Dirham 10 biji itu hilang 1, dicari dengan teliti. Tapi dalam perumpamaan anak yang hilang, anak itu tidak dicari, saudara. Tidak dicari, tapi ditunggu. Inilah gambaran bahwa Tuhan itu tidak bingung kemana-mana cari. Tuhan tahu kok. Saudara ngumpet di mana tuh saudara, Tuhan tahu. Cuma saudara yang tidak pernah tenang ketika lari dari Tuhan. Kok saya jadi begini ya? Tuhan tahu kalau anak itu terpisah dari orang tuanya, tidak akan bisa hidup dengan benar. Buktinya apa? Harta yang dibawanya habis kok, saudara. Kalau hidup kita sampai terpisah dari Tuhan, tidak usah terlalu lama, sudah. Saya katakan tidak usah terlalu lama. Dalam waktu dekat, pasti akan ada cara Tuhan untuk menggerakkan yang minggat, yang hilang tadi kembali. Tapi kalau ditunggu-tunggu tetap tidak mau pulang, ya sudah, tahu sendiri akibatnya. Dalam pengalaman saya, mendampingi orang-orang yang menjelang ajal, ada satu hal yang orang itu takutkan, yaitu apa? Belum menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Dosa-dosa masa lalunya itu masih terbayang di depan mata. Sehingga dia ketakutan, hari demi hari makin dekat, makin takut, makin takut, makin takut. Ya ketika dia masih segar ya enak aja ngomong, masih lama, saya kan masih sehat. Ya dia dulu toh yang minta maaf kok saya. Atau orang itu bisa mengatakan, besok saja. Itu loh contohnya penjahat yang di dekat salib Yesus dulu. Baru mau mati aja minta ampun Tuhan. Bisa kok, kenapa saya tidak diampuni? Loh, kok menyamakan diri dengan penjahat? Ya keliru toh. Tahu-tahu baru ngomong begitu, sudah nggak ada. Hari ini betul-betul buat saya tuh ngeri, saudara. Ngeri sekali. Orang yang kemarin masih ada, hari ini sudah tidak ada. Orang yang hari ini ada, besok sudah tidak ada. Sudah 2 kali saya membaca. 2 orang jatuh di Trilomba Juang waktu jalan pagi. Berangkat sehat, pulang sudah tidak dibawa lagi ke rumah. Dibawa ke rumah duka. Ngeri loh, saudara. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, saya masih panjang, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan nyanyian. Yang harus kita lakukan adalah, mari segera kita kembali. Karena Tuhan kita tuh menunggu terus. Kalau saudara ditunggu, tidak tahu diri, ya sudah. Saudara sendiri yang nanti akan tahu akibatnya. Yang kedua, kasih Bapa yang menyambut itu ditandai dengan apa? Menghapus masa lalu. Ketika anak hilang itu pulang,
Apa yang dilakukan bapaknya? Tanpa kata, tanpa tanya, kenapa warisan itu kamu habiskan? Tanpa marah, kamu anak kurang ajar, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak ada kata-kata itu. Langsung anak itu dirangkul, dicium, dipeluk, dirangkul. Nah itu yang menyebabkan kakaknya itu marah. Sudah seperti itu, apalagi itu lihat tuh. Enggak pernah ganti pakainya, baunya seperti itu. Kok mau-maunya ya bapak tuh merangkul ya, pandak bau. Saudara, kasih itu lebih berharga daripada harta sebanyak apapun. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih menghapus noda-noda dalam hidup kita. Bapak dalam perumpamaan itu bisa melakukannya apa? Didahului dengan hati. Hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Jadi kalau kita masih punya hati yang digerakkan belas kasihan, semuanya masih bisa berubah. Tapi kalau hati kita sudah keras, atos, sudah jangan tanya. Dalam kenyataan hidup ini, ada orang tua yang sama sekali tidak mau mengakui anaknya. Karena anak itu sudah mencemarkan nama orang tuanya. Ada yang orang tua menghapus anak itu dari silsilah keluarga besarnya. Ada orang tua tidak mau membagi warisannya. Itu sudah saya keluarkan dari keluarga. Saudara, menghapus masa lalu yang kelam itu gampang-gampang angel. Tidak gampang. Kita mungkin mengatakan ya sudah tak ampuni, tak ampuni, tak ampuni. Tapi ternyatanya masih ganjel di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jikalau kita mau menghadapi masalah apapun yang menyakitkan, merugikan, mengecewakan, pisahkan dulu antara pribadi dan perbuatan orang itu. Di hadapan perempuan yang berzina, Tuhan Yesus tidak mengatakan, ya sudah dirajam saja tuh, bunuh. Karena hukumnya mengatakan demikian. Tidak. Tuhan Yesus memisahkan. Yesus seakan-akan mengatakan, saya memang tidak setuju dengan perbuatan berzina. Tapi perempuan ini harus diampuni. Oleh sebab itu Yesus mengatakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan perempuan berzina itu bebas. Tidak sampai mati dilempari batu atau dirajam. Itulah kasih Bapa yang menyambut. Memisahkan orang dan perbuatannya. Orangnya tetap dikasih, tapi perbuatannya, kalau itu dosa, ya kita harus menolaknya. Apakah hari ini, pertanyaan saya, masih ada anak hilang dalam hidup keluarga saudara, dengan teman saudara, tetangga saudara? Coba praktekkan. Kasih Bapa itu yang menyambut, merangkul. Yang ketiga, saudara, meneruskan kasih Bapa yang menyambut itu, kita semua ini dijadikan penyalur. Kita dijadikan penyalur kasih Bapa dengan perbuatan kita. Tidak cuma ngomong, tapi kita menjadi penyalur. Ada dua ayat yang saya mau tunjukkan. Pertama, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Ayat ini memberi perintah. Harus, tidak bisa ditawar. Perintah Tuhan ini dilaksanakan. Harus diusahakan. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari biasa menjadi luar biasa. Kata sempurna itu menunjukkan target pencapaian. Yang penting lakukan. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Manusia diciptakan bukan seperti makhluk lain loh. Tapi menjadi gambar Allah. Jadi kalau Tuhan Allah memberi perintah harus, itu artinya kita diminta menghargai hidup kita ini loh. Yang lebih mulia dari semua ciptaan Allah. Saudara dan saya diminta meneruskan. Menjadi penyalur. Bukan distributor. Penyalur. Agen, pengecer. Lalu yang kita bisa lakukan adalah mari kita ambil kekuatan. Minta kekuatan dari sumbernya. Saya tidak mampu Tuhan, tapi tolong saya diberi kekuatan. Kepada yang hilang tuh ditunggu saudara. Ditunggu untuk terus didoakan supaya kembali. Saya pernah memimpin upacara kematian. Di tengah-tengah keluarga besar yang beda agama. Kok bisa ya ini ya, orang ini ya. Dan mereka juga tidak melarang. Ya. Ternyata orang yang meninggal itu
dulu adalah Kristen, lalu meninggalkan gereja dan Tuhan. Keluarga orang dari yang meninggal ini, keluarga besarnya itu terus berdoa. Kapan ya satu jiwa ini kembali? Kapan satu jiwa ini kembali? Ternyata menjelang ajal itu, dia memberikan wasiat, besok kalau saya mati, tolong saya di upacara Kristen. Di upacara Kristen. Nah, akhirnya mereka minta supaya ada pendeta yang memimpin. Dan saya tanya, loh, apa enggak salah ini? Kok saya diminta memimpin? Enggak, Pak. Ini sudah persetujuan keluarga besar dan ada wasiatnya. Pak RT sudah tahu, Pak RW sudah tahu. Oh ya sudah. Jadi saya melaksanakan dan saya tidak salah. Semua memakai kerudung. Nah, ini kok minta dia pimpin Kristen? Ya sudah, saya dan tim saya ya itu saja yang menyanyi, yang lain tidak ikut nyanyi. Untung tim saya ikut. Kalau tim saya tidak ikut, tim penghiburannya tidak ikut, kan saya solo song di situ. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Ayat yang kedua, itu yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29. Kitab Roma 8 ayat 29. Bunyinya demikian, saya baca lengkapnya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi saudara dan saya dijadikan penyalur. Itu karena kita diminta menjadi serupa. Serupa itu bukan sama loh. Kita diminta serupa, bukan sama dengan Tuhan Yesus. Ya, apalagi sama persis. Kita diminta serupa. Diciptakan menurut gambar anaknya, itu saudara dan saya. Itu maksudnya apa? Satu, miliki sifat-sifat seperti yang ada pada Tuhan Yesus. Yang digambarkan dengan Bapak tadi loh. Yang datang, yang terus menunggu, tidak kecewa, tidak mengutuk, tapi berharap satu hari anakku yang pergi itu kembali. Terus ditunggu di depan rumah. Ya saya tahu bahwa nunggunya itu bukan ngantuk, tapi itu doa, saudara. Yang kedua, miliki hati yang berbelas kasihan. Bukan dibiarkan malah dikutuk kesono mati osisan lah. Bukan. Jadi bukan dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Bapak itu bisa berkata, sudahlah, saya tidak mau ingat lagi loh. Tidak. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Sehingga si bungsu yang nekat itu pun terus ditunggu. Kalau hati kita berbelas kasihan, maka ada tangan yang tidak kelihatan akan mengatur semuanya. Terhadap orang yang kita doakan itu, sampai orang itu nanti akhirnya kembali. Inilah contoh-contoh serupa dengan Tuhan. Kita diperintahkan sempurna supaya jadi target. Tapi juga diberi arahan, Anda itu hanya diminta serupa loh, tidak sama persis. Kalau sudah bisa serupa, wah itu sudah good. Yang membedakan kita sebagai orang Kristen dan bukan Kristen adalah apakah di dalam hidup kita ada sifat-sifat Tuhan yang menjadi ciri hidup kita. Kasih, belas kasihan, mengampuni, sabar menunggu, sampai yang kita tolong atau kita doakan itu sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik dan lebih benar. Bapa dari anak yang hilang itu menunggu. Apa yang kita lakukan ketika menunggu? Pasti ada kontak batin. Kontak batin antara yang menunggu dan yang ditunggu. Nah, lakukan kontak batin itu melalui doa. Sebut nama orang itu berkali-kali. Yang sakit biar pulih, yang bermasalah dengan saudara supaya damai kembali, atau saudara yang bermasalah dengan yang lain itu saudara sendiri digerakkan untuk kemudian berdamai. Bapak dari anak yang hilang sudah melakukannya. Terbukti anak itu apa? Kembali. Setelah dia bergumul dan mengatakan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Nah, ini buah dari kontak batin antara Bapak itu dan anak. Demikian juga kalau saudara menjadi penyalur dari kasih Allah tadi, dari tangan Tuhan yang menjangkau tadi,
selalu akan ada kontak batin. Nah, ini kuat sekali kalau kontak batin tuh. Ya. Dan orang Jawa sering mengatakan, kok saya kecokot ya? Wah, ini mesti dirasani ya. Itu selalu ada begitu. Kok saya mengalami gini ya? Ini mesti ada orang yang ngerasani saya. Itu adalah kontak batin, saudara. Tapi kontak batinnya orang Kristen itu doa. Begitu banyak doa, orang itu akan terasa. Saya harus segera kembali. Saya harus segera kembali. Saya harus segera bertobat. Saya harus pulih lagi sebelum saya menutup mata. Mari kita belajar seperti Bapak terhadap si anak yang hilang itu. Amin. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha yang kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mohon waktu sejenak untuk membacakan warta lisan GKI Gunung Indah Semarang, Minggu 27 Maret 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada ya. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 27 Maret 2022, dilayani oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah terlebih dahulu. Yang keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu setelah ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Lalu yang kelima, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat GKI Gunung Indah akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang akan dipimpin oleh Penatua Trianto Herlambang. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keenam, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Paskah pada hari Minggu 17 April 2022 jam 7 waktu Indonesia Barat akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Gunung Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk yang pertama, anggota jemaat GKI Gunung Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya, serta tidak dalam pengembalaan khusus. Lalu yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi, serta tidak dalam pengembalaan khusus atau sebagai tamu. Persiapan perjamuan kudus akan dilayankan pada liturgi kebaktian Minggu 3 April 2022. Anggota jemaat dan simpatisan diharapkan dapat mempersiapkan diri.
Yang ketujuh, pelayanan sidi. Sakramen pengakuan percaya atau sidi akan dilayankan pada kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat 15 April 2022 jam 7 waktu Indonesia Barat. Sakramen ini akan dilayankan kepada saudara kita Alvin Bintang Misa Komereba. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Lalu yang terakhir, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri. Yang pertama, tanggal 21 Maret, Ibu Marta Sri Kusmaini. Tidak ada ya. Yang kedua, 23 Maret, Ibu Endang Hastuti. Terus tanggal 23 Maret, Saudari Mareta Layang Wine. Yang tanggal 25, Bapak Timothy Aditya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Tanggal 26 Maret, Bapak Osya Agus Suyanto. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati, Pak. Lalu tanggal 27 Maret, Bapak Sosro Andrio. Lalu yang terakhir tanggal 27 Maret juga anak Yeskiel Vargas. Ya, hadir ya. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan memberkati. Waktu untuk Pak Andreas untuk doa syafaat. Mari kita panjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami gunakan juga untuk membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami doakan untuk rencana persidangan majelis hari Selasa 5 April. Tuhan memberkati supaya banyak hal yang baik yang datang dari Tuhan menginspirasi jemaat ini untuk terus bertumbuh dan berkembang. Berkati sakramen perjamuan kudus 17 April mendatang supaya jemaat mempersiapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus. Kami doakan untuk saudara Alvin Bintang Misa Komereba yang akan menerima pelayanan sidi. Tuhan siapkan pada Jumat Agung nanti saudara Alvin menerima sidi. Kami juga berdoa Tuhan untuk rangkaian acara Paskah yang masih akan kami lakukan. Kiranya berkat Tuhan turun atas acara demi acara yang kami lakukan. Dan Tuhan juga memberkati semuanya. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Di antaranya Ibu Marta Sri Kusmaini, Ibu Endang Hastuti, Saudari Mareta Layang, Bapak Timothy Aditya, Bapak Osya Agus Suyanto, Bapak Sosro Hadrio, anak Yeskiel Vargas. Tolong Tuhan, Kau tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan GKI Genuk Indah ini. Tuhan terus memberkati bersama semua majelis jemaat dan aktivis. Tuhan satukan untuk terus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam persembahan kali ini kantong hijau diperuntukkan bagi program Tunas Wacana. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara yang pertama, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Lalu yang kedua, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah. Dan yang terakhir, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita dengan memberikan pujian dari PKJ 148 1 hingga 3. Terima kasih ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur atas semua pemeliharaan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesehatan dan semuanya yang diberikan kepada kami ya Bapa. Dan terima kasih juga atas kesempatan untuk beribadah pada hari ini Bapa. Terima kasih juga Bapak atas kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini Bapak. Kiranya Bapak berkenan untuk menguduskan persembahan kami Bapak dan bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Berikan hikmat pada majelis yang mulai Bapak sehingga bisa dipakai untuk pelayanan di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita undur dari tempat ini dengan menyanyikan Lawanlah Godaan. Tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah hidup saudara sebagai ibadah yang sejati dengan selalu mengarahkan hati kepada Tuhan dan dunia yang ia cintai. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan dunia dengan cintanya. Jadilah saksi Kristus dalam segala lakumu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Sang Cinta. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Dan dekatkanlah pada